Selamat sore Bapak Ibu Saudara kasih yang dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali kita berada di rumah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian Satu Hal Yang Kurindukan. Satu
Terima kasih buat berliku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, ibadah kami. Kita tetap untuk berdiri. Kita angkat lagu pujian, mari masuk gerbangnya.
kita siapkan hati kita. Kita akan mengakan firman Tuhan. Tanggal lagu pujian Engkau ada bersamaku.
hidup kami. Setiap musim yang kami lalui Tuhan, kalau kami masih boleh ada hari ini, kami mau katakan Engkau baik Tuhan. Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau selalu memimpin kami. Engkau yang selalu menghibur kami. Engkau yang selalu membela kami. Engkau yang selalu mencukupkan keperluan kami. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap pujian kami itu menyenangkan Tuhan. Memberkati anak kami yang sudah melayani puji-pujian, Tuhan akan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan memberkati kami semua. Biarlah hati kami adalah hati yang siap menerima kebenaran firman-Mu. Telinga kami adalah telinga seorang murid yang siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati. Haleluya. Kita ada di penghujung dari bulan Mei ya. Masuk bulan Juni. Kalau Bapak Gembala ya tadi dipercayakan untuk melayani di maaf ya, agak menges biasanya pakai masker ini. Di ibadah pertama di Segaran dan juga ada melayani di Lebong ya. Jadi hari ini Bapak Gembala off ya, saya yang melayani. Puji Tuhan. Udah setengah tahun rasanya kita sudah melewati tahun ini. Kalau kita katakan sulit, pasti sulit. Ya, tidak ada yang tidak menjerit sulit. Tidak ada yang tidak katakan mudah hari-hari ini. Tapi kalau kita mereview kembali ke belakang hari-hari yang kita lalui, saya boleh katakan kita setuju, kita katakan Tuhan baik. Amin. Kita boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan tentunya ya yang sudah memberikan kesempatan kepada kita semua pada saat ini. Hari ini saya ingin membawakan satu renungan firman Tuhan ya dengan satu tema, kerinduan Allah. Ya, kerinduan Allah. Bagaimana sih Allah merindukan kita? Mari sama-sama kita membuka di dalam suratan Yakobus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-8 bagian A. Ya, suratan Yakobus pasal yang keempat ayatnya yang ke-8. Kita baca saja seluruh ayat ini. Kalau sudah ketemu Bapak Ibu, kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga ya. Yakobus 4 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati, suratan ini ya ditulis pada tahun 62 Masehi, kurang lebih. Dan penulisnya itu adalah seorang rasul yang bernama Yakobus. Dia merupakan saudara daripada Tuhan Yesus dan dia seorang gembala ya. Ini berbeda seorang gembala dengan seorang penginjil. Kalau penginjil itu di mana-mana dia menginjil ya, di berbagai tempat dia menginjil, sesudah itu dia tidak tahu bagaimana keadaan jemaat. Tapi berbeda dengan gembala ya. Kalau gembala itu tentunya dia memperhatikan, dia tahu apa yang dialami oleh jemaat dan dia mengerti apa yang dialami oleh jemaat. Ya, seperti seorang gembala yang mengembalakan kambing domba, dia tahu kalau dombanya itu lagi sakit mungkin, kalau dombanya lagi lapar, itulah seorang gembala. Dan Yakobus ini adalah seorang gembala. Jadi sekali lagi dia tahu apa yang dialami oleh jemaat yang dia layani. Suratan ini sebetulnya adalah suratan yang dia tulis untuk ke-12 suku bangsa Israel yang pada waktu itu tersebar. Ya, mereka tersebar ada di sekitar Yerusalem ya, dan mereka ini sudah tinggal lagi di Yerusalem, tetapi surat ini ditulis untuk orang-orang percaya, jemaat-jemaat yang sudah tersebar, ke-12 suku yang sudah tersebar. Dan sebetulnya kalau kita membaca suratan Yakobus ini adalah suratan yang mudah untuk kita cerna. Ya, kan kalau kitab Yeskiel, kitab Daniel itu ada banyak yang berhubungan dengan akhir zaman yang ada penafsirannya. Tetapi kalau suratan Yakobus ini adalah suratan-suratan praktis, ajaran-ajaran praktis. Ya, kalau dia disamakan maka dia akan sama seperti surat Amsal. Ya, Bapak Ibu enak ya kalau baca Amsal itu ya, lebih mudah untuk kita mengerti.
tanpa harus diterjemahkan, kita dapat mengerti langsung. Nah, suratan Yakobus ini begitu juga. Maka di situ kita akan melihat bagaimana dalam suratan ini sebagai seorang gembala dia tahu apa yang harus dilakukan oleh jemaat-jemaat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja kalau kita melihat dalam Yakobus pasal yang pertama, di situ dia berbicara dari hal ujian, pencobaan. Bagaimana sih jemaat Tuhan ketika menghadapi ujian, ketika menghadapi cobaan, bagaimana jemaat Tuhan ketika dia harus bepergian, dia merencanakan sesuatu. Juga berbicara tentang bagaimana kuasa dari lidah perkataan, kemudian bagaimana juga berbicara dari hal iman tanpa perbuatan. Jadi ini adalah pelajaran-pelajaran praktis yang mudah untuk dimengerti oleh jemaat-jemaat Tuhan. Nah, pada waktu itu sebetulnya suratan ini ditulis oleh Rasul Yakobus sebagai seorang gembala. Karena pada waktu itu dia melihat ada permasalahan yang dialami oleh jemaat Tuhan pada waktu itu. Permasalahannya apa? Permasalahannya adalah jemaat Tuhan ini sudah tidak aktif lagi atau sudah tidak teratur lagi untuk datang kepada Tuhan. Sehingga dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8 dia katakan, mendekatlah kepada Allah maka ia akan mendekat kepadamu. Jadi ada banyak anak Tuhan yang di perantauan sudah tidak peduli lagi mereka untuk mencari Tuhan. Tidak peduli lagi mereka untuk mendekat kepada Tuhan. Sehingga ada permasalahan juga. Permasalahan yang kedua itu adalah mereka berpikir bahwa iman itu cukup hanya untuk pengetahuan saja. Iman itu cukup hanya untuk diketahui tanpa dilakukan. Sebab itu dia katakan iman tanpa perbuatan tidak ada gunanya. Iman tanpa perbuatan tidak akan berguna. Kita dapat menunjukkan iman kita dari perbuatan kita. Benar Bapak Ibu? Kita dapat menunjukkan iman saya, Bapak Ibu dapat lihat dari perbuatan saya. Nah, jemaat-jemaat pada waktu itu mereka sudah berpikir, mereka berpikir bahwa iman itu cukup diketahui saja. Cukup untuk pengetahuan, tidak sampai kepada pelaksanaan. Sehingga ketika mereka tahu harus mendekat kepada Tuhan, mereka tahu harus bersekutu dengan Tuhan, mereka tahu harus mencari Tuhan, tetapi itu hanya sebatas pengetahuan saja dan tidak sampai dilakukan. Sebab itu Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-8 bagian A dikatakan, mendekatlah kepada Allah maka ia akan mendekat kepadamu. Inilah kerinduan seorang gembala sebetulnya kepada umat-umatnya. Sekali lagi saya katakan, gembala itu berbeda dengan penginjil. Kalau penginjil dia khotbah, dia selesai, dia tinggalkan. Tapi kalau jemaat itu, gembala itu adalah seorang yang mengetahui apa sih yang perlu bagi jemaat yang dia layani, bagaimana perhatiannya untuk jemaat Tuhan. Sebab itu dia sangat-sangat konsen dengan jemaat-jemaat yang ada di perantauan yang pada waktu itu tidak lagi aktif untuk mencari Tuhan, tidak lagi aktif untuk mendekat kepada Tuhan. Sebab itu suratan ini ditulis, mendekatlah kepada Allah maka ia akan mendekat kepadamu. Bapak Ibu yang diberkati, sebetulnya Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-8 bagian A ini juga merupakan undangan terbesar dari Allah. Haleluya. Ini adalah undangan terbesar dari Allah. Artinya apa? Seperti yang saya katakan, tema kita adalah bagaimana kerinduan Allah. Sebetulnya Yakobus 4 ayat yang ke-8 ini merupakan kerinduan Allah bagi kita. Kerinduan Allah bagi saya dan Bapak Ibu jemaat Tuhan itu adalah Allah ingin jemaat Tuhan adalah jemaat yang dekat dengan Dia, jemaat yang mencari Tuhan, jemaat yang ingin intim dengan Tuhan, jemaat yang membangun hubungan dengan Tuhan. Ini adalah kerinduan daripada Allah dan ini adalah undangan terbesar. Dari zaman ke zaman inilah hati Allah, bagaimana Dia rindu umat Tuhan untuk mendekat kepadanya. Sekali lagi, ini kerinduan Tuhan. Dan ini merupakan hati daripada Tuhan. Bayangkan, kalau kita mendapat undangan dari seseorang yang kita hormati, dari teman saja kita akan berusaha untuk memenuhi undangan itu benar. Jangan sampai terlambat. Kita persiapkan dari pakaian kita, dari semuanya kita siapkan untuk memenuhi undangan dari seorang teman. Bagaimana Bapak Ibu memenuhi undangan Tuhan?
karena Dia mengundang kita untuk datang dalam persekutuan. Bayangkan saja Allah yang luar biasa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang memiliki segalanya, tapi Dia punya kerinduan untuk saya dan Bapak Ibu. Dia punya hati untuk kita. Dia rindu bagaimana Dia ingin bersekutu dengan kita. Ya, Dia ingin supaya kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Sekali lagi saya katakan ini luar biasa, karena Allah yang besar, Raja di atas segala raja, Allah yang maha kuasa, pencipta segalanya, tapi punya hati untuk kita. Kalau Dia menciptakan Adam dan Hawa dari mulanya adalah Allah tempatkan mereka di Taman Eden, maka Allah selalu rindu bersekutu dengan Adam dan Hawa. Setiap saat mereka dapat berbincang-bincang kepada Allah, mereka dapat bersekutu dengan Allah. Tetapi ketika mereka tidak taat atas apa yang Tuhan perintahkan, maka mereka jatuh ke dalam dosa. Kejatuhan mereka ke dalam dosa membuat mereka hidup dalam ketakutan ketika mereka melanggar perintah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Inisiatif dari Allah lah yang mencari mereka ketika mereka bersembunyi karena mereka sudah melakukan dosa. Allah yang mencari mereka. Bayangkan, Allah yang cari, dan ini memang hati Allah. Allah katakan, Adam, Adam, di manakah engkau? Inisiatif pertama Allah ingin membangun kembali hubungan yang telah rusak karena dosa. Allah mencari Abraham. Allah mencari Adam, di manakah engkau Adam? Bukan itu saja. Ketika pada zaman dulu kita melihat bagaimana dosa bertambah-tambah dan kejahatan manusia itu mendukakan hati Allah, dan Allah harus membinasakan semua manusia. Pada waktu itu hanya keluarga Nuh 8 orang yang selamat. Dari 8 orang yang selamat ini, Allah kembali ingin membangun hubungan itu. Allah ingin supaya manusia itu kembali bersekutu dengan Dia. Allah ingin supaya manusia itu kembali mencari Dia, mendekat kepada Dia, hubungan intim dengan Tuhan. Maka dari Nuh, kalau kita melihat dari generasi kepada generasi, sampailah kepada bangsa Israel. Tujuan utama Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, Bapak Ibu yang diberkati, bukan saja untuk masuk ke tanah Kanaan dan menikmati segala yang baik di sana. Karena memang pemberian Allah itu selalu baik. Ya, kita saja yang kadang-kadang belum melihat sampai ke sana. Ada banyak hal yang mengacaukan dan berpikir bahwa Allah itu tidak baik. Sebetulnya apa yang Allah siapkan bagi kita itu selalu baik. Sekalipun, sekali lagi saya katakan, kita belum melihat sampai ke ujungnya. Ya, ketika Allah membawa bangsa ini keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, satu hal yang Allah inginkan, bukan saja mereka masuk ke tanah perjanjian, tetapi satu hal utama yang Allah inginkan adalah Allah ingin bangsa ini mendekat kepada Tuhan. Sehingga Allah katakan, keluarlah bahwa mereka beribadah kepadaku, mempersembahkan korban kepadaku. Ini kerinduan Allah. Kerinduan terbesar daripada Allah ketika Allah membawa bangsa ini keluar daripada tanah Mesir adalah untuk beribadah dan bersekutu, mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Kalau kita membaca, mari kita melihat hati Allah. Dalam Yeremia 7 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Yeremia pasalnya yang ke-7 ayat 25 dan ayatnya yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari. Bapak Ibu perhatikan, hari demi hari, ya, terus menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Bahkan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Ya, kalau kita membaca kembali di dalam Yeremia 35 ayatnya yang ke-15, ya, ayatnya hampir sama. Yeremia 35 ayatnya yang ke-15 dikatakan demikian. Aku telah mengutus kepadamu segala hambaku, yakni para nabi, terus menerus mengatakan,
Kembalilah kamu masing-masing dari tingkah langkahmu yang jahat itu. Perbaikilah perbuatanmu, janganlah mengikuti Allah lain untuk beribadah kepada mereka. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Tetapi kamu tidak mau memperhatikan dan kamu tidak mau mendengarkan aku. Ini hati Allah, Bapak Ibu. Ya, dari zaman dulu sampai sekarang Allah selalu rindu, bahkan Dia mengutus hamba-hambanya, dikatakan nabi-nabinya bukan cukup sekali, terus menerus setiap hari, terus menerus, mungkin sampai bosan kita dengarnya. Tapi itulah hati Allah, ya. Itulah kerinduan Allah, bagaimana Dia ingin umat-umatnya itu kembali mendekat kepada Dia. Ya, itulah kerinduan daripada Allah. Kalau saya ingin mengajak kita melihat apa sih, ya, bagaimana kita di mata Allah dalam Mazmur 139. Ya, ini luar biasa ayat ini, Bapak Ibu, ya. Mazmur 139 sebetulnya lebih jelas kalau di dalam firman Allah yang hidup, ya. Dalam Mazmur pasalnya yang ke-139 ayat 17 dan ayat yang ke-18 dikatakan, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allahku, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti masih saja aku bersama-sama dengan Engkau. Bapak Ibu, coba Pak boleh terjemahan firman Allah yang hidup. Sungguh indah dan menyenangkan bahwa Engkau selalu memikirkan aku. Amin. Ya, dikatakan sungguh indah. Jadi dalam Mazmur 139 ini bayangkan Bapak Ibu, Allah memikirkan saya dan Bapak Ibu. Ya, Dia memikirkan kita. Siapa sih kita ini? Yang seringkali berbuat salah, yang seringkali mendukakan Tuhan. Tetapi Mazmur 139 ditulis dengan jelas, Dia memikirkan saya dan Bapak Ibu. Dia memikirkan kita. Adakah kita memikirkan Tuhan? Adakah kita memikirkan Dia dalam setiap hidup kita seperti Tuhan memikirkan kita? Ya, sebab itu sekali lagi kerinduan daripada Allah. Undangan terbesar, mendekatlah kepadaku maka aku akan mendekat kepadamu. Kalau kita mendekat kepada Allah pun, saya berdoa supaya ketika kita mencari Tuhan, ketika kita mendekat kepada Tuhan, maka kita juga memiliki motivasi yang benar. Ya, ada orang yang mendekat kepada Tuhan hanya sekedar ketika dia sedang susah. Itu salah, Bapak Ibu. Tidak, ya, tidak juga kalau memang firman Tuhan katakan, datanglah kepadaku, marilah kamu yang berbeban berat, ya. Aku akan memberikan kelegaan. Benar, itu undangan Tuhan. Tetapi ketika motivasi kita mendekat kepada Tuhan hanya untuk mendapatkan sesuatu, kita pasti akan kecewa. Karena Tuhan itu bekerja dengan proses, dengan waktunya, tidak langsung blok Tuhan kasih, enggak. Ya, maka ketika kita mendekat kepada Tuhan, maka kita juga memiliki motivasi yang benar. Kalau kita melihat di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-26, ada begitu banyak orang yang mencari Tuhan, mencari Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus katakan, kamu mencari aku karena kamu sudah kenyang. Kamu mencari aku bukan karena kamu rindu. Kamu mencari aku bukan karena kamu ingin bersekutu, tapi kamu sudah kenyang. Artinya itu adalah motivasi yang tidak benar, Bapak Ibu. Sekali lagi salah ketika kita mencari Tuhan hanya untuk supaya kita mendapatkan sesuatu benar. Tetapi kalau itu tujuan utamanya, maka kita akan kecewa. Tapi firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Benar? Ya, cari Tuhan dulu, cari sumbernya. Kalau bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, mengapa saya katakan? Kalau mereka susah, mereka baru cari Tuhan. Ketika diberkati, mereka senang, mereka katakan puji Tuhan. Tapi ketika menemui permasalahan lagi, mereka ngomong lagi dengan Tuhan. Ngapain Tuhan kamu bawa kami di padang gurun? Untuk kami mati, kami mau makan apa? Nah, itulah bangsa Israel. Tetapi berbeda ketika orang yang mencari Tuhan karena punya hubungan. Sebab itu Bapak Ibu yang diberkati, ya, ketika kita punya hubungan, maka saya yakin kerinduan itu selalu ada dalam hatimu.
Engkau pun akan mencari Tuhan karena engkau mengasihi Dia. Seperti Dia merindukan kita, seperti Dia memikirkan kita, maka kita pun memikirkan Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak ada beberapa hal dengan cepat. Apa sih yang kita dapatkan ketika kita mendekat kepadanya? Mazmur 65 ayat yang kelima dikatakan demikian Bapak Ibu, ya. Mazmur 65 ayat yang kelima dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Artinya ada yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita mendekat kepadanya. Sekali lagi, jangan hanya berpikir soal jasmani Bapak Ibu. Ada hal-hal yang lebih dalam lagi, ada hal-hal yang lebih indah ketika kita bersekutu, ketika kita mendekat kepada Tuhan. Yang pertama, kedekatan kita kepada Tuhan, keintiman kita kepada Tuhan itu akan membawa perubahan dan mengubahkan kita. Katakan amin. Ya, kedekatan kita kepada Tuhan itu akan mengubahkan saya, akan mengubahkan kita. Ada sesuatu yang berbeda dalam kehidupan kita. Ya, ada kata-kata bijak dikatakan demikian. Kita akan sama dengan siapa kita dekat. Sekali lagi, kita akan sama dengan siapa kita dekat. Benar? Pernah dengar kata-kata ini? Ya, kalau kita dekat dengan orang yang suka bersungut-sungut, lama-lama kita jadi orang yang suka bersungut-sungut. Kalau kita dekat dengan orang yang suka marah, tidak terlalu lama kita pasti tertular marah-marah. Karena dikatakan kita akan dekat dengan siapa, ya, kita akan sama dengan siapa kita dekat. Sebab itu firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Anak-anak muda, ya, anak-anak kami yang terkasih, hati-hati dengan siapa engkau berteman. Kita boleh berteman dengan siapa, tetapi kita melihat firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, ketika kita berteman dengan seseorang yang mungkin tidak baik, tidak terlalu lama kita sama dengan orang itu. Sebab itu hati-hati dalam pergaulan. Tetapi kalau kita dekat dengan Allah, kita akan lama-lama memiliki sifatnya Allah. Ketika kita dekat dengan Allah, kita akan melihat bagaimana Allah itu mengubah kehidupan kita. Amin. Saya dulu punya kebiasaan, saya pernah saksikan mungkin sebelum saya menjadi hamba Tuhan, ya, dulu lah ya, saya nggak tahu SMP atau SMA, saya punya kebiasaan suka ngomong satu kata itu sebetulnya tidak baik. Jadi lama-lama kan jadi terbiasa, latah, ya, bukan latah sih sebetulnya. Ada kata yang tidak baik lah sebetulnya diucapkan untuk anak Tuhan. Susah sekali untuk menghilangkannya. Dengan cepat kita ngomong itu, langsung ngomong, tidak senang langsung ngomong itu. Sampai satu waktu Bapak Ibu, ya, ketika saya akan menerima baptisan air, saya mulai aktif, ya, untuk dalam pelayanan, ya, mengajar sekolah minggu lah, pemuda lah, remaja lah. Saya langsung berpikir, Tuhan, apakah saya layak? Rasanya ngomong itu aja susah untuk dihilangkan. Tapi Bapak Ibu, itu Tuhan itu bekerja dengan luar biasa. Ya, tanpa saya sadari kata-kata itu tuh hilang, tidak pernah saya ucapkan lagi. Ya, saya juga tidak tahu jelasnya kapan, tetapi apa yang menjadi ketakutan saya, kerinduan saya, ketika saya terima Tuhan, saya ingin kata-kata itu tidak lagi terucap. Dan memang Tuhan ubahkan kehidupan saya. Saya yakin Bapak Ibu, ketika kita mengatakan kita dekat dengan Tuhan, selalu ada perubahan. Katakan amin. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita tidak berubah-berubah, saya nggak tahu kedekatannya bagaimana. Ya. Kedekatan kita dengan Tuhan itu mengubah hidup kita, mengubah perkataan kita, mengubah pemikiran kita, mengubah tingkah laku kita, mengubah segalanya. Sehingga orang akan melihat benar dia anak Tuhan. Ada satu ayat, kalau kita membaca dalam Keluaran 34 ayat yang ke-29, ya. Keluaran 34 ayat yang ke-29, ini adalah cerita tentang Musa. Keluaran 34 ayatnya yang ke-29. Dikatakan demikian Bapak Ibu, ketika Musa turun dari gunung Sinai,
Kedua, loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Bayangkan persekutuan Musa dengan Tuhan di Gunung Sinai selama 40 hari 40 malam itu mengubah muka Musa. Ya, ketika Musa turun, dia tidak sadar bahwa mukanya itu bercahaya. Ada sesuatu yang berbeda dengan muka Musa. Ada kelihatan kemuliaan Allah. Karena apa? Kedekatan Musa dengan Tuhan. Hubungan yang intim Musa dengan Tuhan itu mengubah Musa. Berbeda dengan bangsa Israel. Kalau kita membaca kasusnya ini, kalau kita Bapak Ibu nanti baca, mereka tidak berani mendekat. Mereka malah jauh-jauh. Karena apa? Karena mereka tidak mau berubah. Ya, karena mereka memang tidak mau berubah. Ya, kalau kita dekat dengan Tuhan, saya terlalu yakin Tuhan pasti akan mengubah kehidupan kita. Ada sesuatu yang berbeda dalam hidup saya dan Bapak Ibu. Sekali lagi, kedekatan kita dengan Tuhan itu mengubahkan kita. Mengubah cara berpikir kita, mengubah cara kita berbicara, mengubah tingkah laku kita, ya, dan luar biasa. Ya, kita akan menjadi seperti Kristus. Ya, dalam hal tingkah laku, perbuatan, sifatnya Tuhan. Buah roh itu ada dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, dengan cepat, kedekatan pada Allah, keintiman dan persekutuan dengan Allah itu membuat kita mengenal Tuhan. Benar? Ya. Bagaimana kita dapat mengenal Tuhan kalau kita tidak dekat dengan Tuhan? Sedangkan kita yang suami istri saja setiap hari bertemu, belum tentu saya dapat mengenal Bapak Gembala dengan baik. Kadang-kala masih ada konflik, kadang-kala masih ada clash, kadang-kala masih ada salah paham. Bapak Ibu pernah dengar cerita tentang orang yang merayakan ulang tahun perkawinan yang ke-50. Ya, ke-50 tahun. Ketika suami istri ini merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-50, ya, mereka sekarang udah kaya. Dulu mereka itu susah. Jadi pada puncak acara ini, dengan cepat saja, pada puncak acara maka disajikanlah sebuah ikan. Sebuah ikan yang ditaruh di dalam piring yang sangat manis. Ya, mereka orang pada tamu-tamu itu berpikir, nah, kok hidangan penutupnya yang puncak acara justru ikan yang keluar. Jadi kemudian si bapak ini katakan, ya, ini adalah makanan yang seringkali ketika kami tidak punya uang, kami susah dulu suami istri, ya inilah yang menjadi makanan kami. Ya, dan tiba-tiba Bapak Ibu ini cepat saja ya. Dia ambil bagian kepala, dia ambil bagian ekor, kemudian dia berikan kepada istrinya. Dia katakan, istriku, inilah yang aku berikan, karena engkau selalu menemani aku dalam suka dan duka. Sampai sekarang ketika kita sudah berhasil, kita sudah diberkati, ini yang saya berikan kepada kamu. Bapak Ibu tahu, tiba-tiba istrinya menangis, dan kemudian istrinya katakan, aduh Pak, sudah 50 tahun aku bersama dengan engkau. Engkau masih memberikan aku kepala dan ekor. Padahal aku suka badan, katanya. Bayangkan Bapak Ibu, dia suka badan tapi suaminya beri kepala dan ekor. Nah, ketika suaminya ini berpikir, waduh, dia katakan sambil, waktu saya baca dia katakan sambil menangis, suaminya katakan, saya sebetulnya mau memberikan yang terbaik untuk kamu. Sebetulnya ekor dan kepala itu adalah kesukaan saya. Tapi karena saya ingin memberikan yang terbaik untuk kamu, maka saya makan bagian badan, saya beri yang terbaik untuk kamu. Artinya apa? 50 tahun belum tentu mengenal. Ya, suaminya suka sebetulnya suaminya suka kepala dan ekor, tapi dia ingin memberi yang terbaik untuk istrinya, dia makan badan. Tapi sebetulnya istrinya tidak suka kepala dan ekor. Itu 50 tahun. Ya, tahun depan kami 25 tahun. Belum tentu. Saya lebih mengenal dia Bapak Ibu. Kadang-kala masih ada konflik. Nah, begitu juga kita dengan Tuhan. Ya, bagaimana kita dapat mengenal Tuhan kalau kita hanya seminggu sekali beribadah? Bagaimana kita dapat mengenal Tuhan kalau kita tidak pernah berdoa? Bagaimana kita dapat mengenal Dia secara pribadi kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan? Mari, ya, hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah. Kita ada di zaman akhir. Sungguh-sungguhlah ketika kita mengiring Tuhan.
Sungguh-sungguhlah ketika engkau melakukan segala sesuatu ya untuk hal-hal yang akan kita tuai nanti dalam kekekalan. Hidup ini tidak hanya begini saja, tetapi ada sesuatu yang akan kita tuai dalam kekekalan. Ya, nah apa yang akan kita tuai nanti? Itu kita tabung sekarang, kita invest sekarang. Sebab itu mendekatlah kepada Tuhan. Kita akan lebih mengenal Dia. Ya, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai ke-28, tidak usah kita baca, waktunya cepat sekali berjalan. Di situ ada dua orang murid Tuhan Yesus, ya, mereka sedang kecewa pada waktu itu. Ya, mereka sedang berjalan di jalan Emmaus. Mereka kecewa karena Tuhan Yesus itu sudah disalibkan, mati dan dikuburkan. Mereka tidak ingat bahwa Tuhan Yesus katakan Dia akan bangkit. Jadi ketika mereka sedang berjalan dalam keadaan yang putus asa, mereka tidak tahu sebetulnya ada Tuhan Yesus yang berjalan bersama dengan mereka. Ketika mereka berbincang-bincang, ya, terus Tuhan Yesus bertanya, kamu lagi ngomong apa? Kamu ini seperti orang baru. Kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bahwa Tuhan Yesus sudah disalibkan, dan mereka berceritalah ya di dalam Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 13 sampai 28. Mereka berbicara tentang Tuhan Yesus, tapi mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Ada begitu banyak orang yang ngomong tentang Tuhan Yesus, tapi sebetulnya tidak mengenal Tuhan Yesus, karena tidak pernah punya kedekatan dengan Tuhan. Tetapi ketika ayatnya yang ke-29 sampai ayat yang ke-31 kita melihat ketika Tuhan Yesus bertindak seolah-olah mau berjalan melalui mereka, ya, mereka sangat memaksa Tuhan Yesus untuk tinggal bersama dengan mereka pada hari itu juga, malam itu juga. Dan Bapak Ibu, ketika mereka tinggal dengan Tuhan Yesus dalam persekutuan, seketika itu juga mata mereka terbuka dan mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Sekali lagi, berbicara dengan Tuhan Yesus tidak menjamin kita mengenal Dia, tetapi kedekatan kita, keintiman kita, hubungan kita dengan Tuhan, itu akan membuat kita mengenal Dia lebih dalam lagi. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang diberkati, ya, kedekatan kita kepada Tuhan Yesus, kepada Allah kita, maka itu akan memberikan damai, sejahtera, ketenangan. Benar? Di dalam hidup kita ini sebetulnya ada sesuatu bagian yang harus diisi oleh Tuhan. Tidak bisa diisi oleh siapapun, tidak bisa diisi oleh apapun. Mau orang punya banyak harta, dia pasti punya rasa kosong dalam hidupnya. Ya, tidak ada dalam dunia ini yang dapat memuaskan kita kecuali Tuhan yang dapat memuaskan saya dan Bapak Ibu. Kalau kita melihat banyak orang punya uang tetapi tidak juga berbahagia. Karena apa? Karena memang ada sesuatu dalam hidup ini yang harus diisi oleh Tuhan. Harus Tuhan yang menempatinya, dan ketika Tuhan ada dalam hidup saya dan Bapak Ibu, maka ada ketenangan, ada kedamaian. Ketika kita dekat dengan Dia, kita dapat tenang berpikir. Masalah mulai datang tapi kita bisa tenang dalam berpikir. Kita tidak putus asa, kita tenang dalam memutuskan sesuatu. Bapak Ibu ingat cerita tentang Daniel. Seorang yang dekat dengan Tuhan, buktinya dia adalah seorang yang suka berdoa. Sehingga musuhnya itu dapat menjatuhkan Daniel hanya dari hal berdoa. Mereka membuat undang-undang, mereka ngolokin raja supaya dikeluarkanlah suatu titah. Tidak ada yang boleh beribadah kepada yang lain kecuali kepada Allahnya mereka. Tetapi firman Tuhan katakan Daniel melakukan apa yang dia lakukan. Dia berdoa seperti yang biasa dia lakukan. Sekalipun ada ancaman, sekalipun ada bahaya yang mengincar dia, tetapi Daniel tetap melakukan apa yang dia lakukan seperti biasanya, yaitu berdoa. Artinya apa? Ada hubungan antara Daniel dengan Allah. Dan Bapak Ibu tahu ketika dia harus masuk ke dalam gua singa, dia tidak takut, ya, seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Ketika mereka masuk dalam perapian yang menyala-nyala, mereka katakan, Tuanku Raja, kalau Tuhan mau menolong kami, Tuhan pasti akan tolong kami. Kalau Tuhan tidak menolong kami, kami mati pun tidak apa-apa. Artinya apa? Ya, kedekatan mereka, hubungan mereka dengan Tuhan itu membuat mereka tenang. Dan yakinlah ada pembelaan Tuhan. Daniel dibela Tuhan, singa-singanya mengatupkan mulutnya. Ya, tidak ada satu singa pun yang terbuka mulutnya, tapi semuanya tertutup. Karena apa?
karena Tuhan bersama dengan Daniel. Bapak Ibu yang diberkati, bagaimana kedekatan kita, keintiman kita dengan Tuhan? Masihkah hatimu, ya dulu saya selalu suka dengar nih jemaat, rasanya kalau tidak berdoa, lupa berdoa atau tidak ibadah itu, aduh rasanya gak enak di hati. Ada sesuatu yang kosong, ada sesuatu yang rasanya gak enak hari ini. Masihkah itu ada dalam hidup saya dan Bapak Ibu? Ya, kalau masih ada, puji Tuhan. Tapi kalau tidak ada lagi, mari kita untuk mengoreksi hati saya dan hati kita semua, supaya kita lebih mendekat kepada Dia. Sekali lagi, hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah Bapak Ibu. Covid tidak pernah berakhir, kesulitan bertambah. Dan kalau kita melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan itu sudah sangat jelas. Bukan waktunya bagi saya dan Bapak Ibu untuk bermain-main. Maafkan saya mungkin kalau firman Tuhan agak sedikit keras, tapi karena kami mengasihi Bapak Ibu. Mari ya, kalau Bapak Ibu datang ke tempat ini bukan juga untuk keuntungan kami, tapi untuk Bapak Ibu ya, karena apa? Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan bagi engkau. Ya, kalau kami begini pun ya, kami tetap dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Ada saja cara Tuhan untuk menolong kami. Dan saya rindukan, Bapak Gembala rindukan, Bapak Ibu pun dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Ketika ada keintiman dan kedekatan kita dengan Tuhan, benar Tuhan mengundang kita. Benar itu adalah kerinduan Tuhan, mendekatlah kepadaku maka aku akan mendekat kepadamu. Tetapi dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6 dikatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Artinya apa? Ada waktu di mana Tuhan tidak bisa lagi kita cari. Ada waktu di mana kita tidak bisa lagi mendekat kepada Tuhan. Ada waktunya kita tidak lagi bisa beribadah kepada Tuhan. Ini pun sudah tidak seperti dulu Bapak Ibu. Ada begitu banyak, kalau kita tidak terlalu banyak. Kalau jemaat di Segaran itu sudah banyak yang sudah kami tidak tahu lagi. Kadang-kadang kita bertanya, ini ibadah nggak ya? Oh mungkin ibadah yang kedua, oh mungkin ibadah yang ketiga, ditanya tidak ada. Ada sekian banyak yang sudah tidak beribadah lagi. Kita juga tidak tahu bagaimana cara mereka beribadah secara online. Kalau beribadah secara online benar-benar duduk, mendengarkan firman Tuhan, mengikuti puji Tuhan. Kalau ada ibadah online sambil masak, ada ibadah online sambil tidur-tiduran, ada ibadah online sambil main-main, bagaimana kita menghormati Tuhan dalam ibadah kita? Ada begitu banyak yang hilang. Kalau saya, Bapak Ibu, saya bersyukur jemaat Tuhan di tempat ini, ya hampir rata-rata kita semua datang kepada Tuhan. Tapi mari sekali lagi, ada masa di mana kita mau mencari Tuhan, Tuhan tidak dapat kita temui. Ada masa di mana kita mau mendekat kepada Dia, kita tidak bisa lagi. Dan hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita lebih giat lagi untuk mencari Tuhan. Yakinlah, kita tidak akan pernah rugi ketika kita mendekat kepada Dia. Puji Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau luar biasa. Amen. Hanya dekat
tentang sebuah kerinduan yang luar biasa dari Tuhan untuk saya dan saudara. Dia memikirkanmu. Dia selalu merindukanmu. Biarlah juga kita selalu memikirkan Tuhan, merindukan Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Kita akan mengalami ketenangan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Bahkan kita akan bisa mengerti isi hati Tuhan. Di tengah-tengah begitu banyak kesulitan, di mana begitu banyak ketakutan, kecemasan hari-hari ini, hanya ketika engkau dekat kepada Tuhan, kau akan melihat tangan Allah yang luar biasa bekerja dalam hidup. Mari angkat tangan kananmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan kita akan berdoa. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Haleluya. Katakan dengan sungguh-sungguh. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Amin. Menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah Biarlah kerinduan kami juga adalah untuk selalu dekat dengan Engkau, Tuhan. Bawa semua jemaat-Mu, Tuhan, dalam sebuah persekutuan keintiman dengan Tuhan. Semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi Engkau. Dan hidup kami pasti diubahkan di dalam hadirat-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu berdoa tidak ada satu pribadi yang tidak diberkati sore hari ini. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, dalam peperangan mengalami kemenangan. Ada kemenangan dan sorak-sorai sukacita ketika kami ada di dalam hadirat-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan kami.
Apa yang ada pada kami itu dari Tuhan. Ketika kami menabur, pasti kami akan menuai dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan jalankan korban persembahan. Kita angkat sebuah pujian. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Amin. Kami kagum, hormat akan Engkau ya Tuhan. Kau begitu ajaib dalam hidup kami. Kami terlampau yakin Tuhan akan terus membawa kami dari kemenangan menuju kepada kemenangan, dari kemuliaan menuju kepada kemuliaan. Tuhan pasti membawa kami menggenapi setiap rencana-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Bapa yang baik,
Hamba-Mu berdoa untuk semua aktivitas jemaat Tuhan sepanjang minggu ini. Kemanapun mereka melangkah, Tuhan, langkah mereka diberkati. Lindungi mereka, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan mara bahaya, kecelakaan, maksud orang yang berbuat jahat kami tolak dalam nama Yesus. Agar perlindungan Tuhan boleh menjadi bagian kami ya Tuhan. Usaha pekerjaan umat-umat-Mu sesederhana apapun Tuhan, itu diberkati dalam nama Yesus. Kemampuan, pengetahuan kami terbatas, tetapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Berkati semua anak-anak kami, mulai dari yang terkecil sampai pemuda remaja, sampai yang sudah dewasa. Bapa, masa depan mereka kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Pendidikan mereka kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Rencana-rencana mereka di dalam nama Yesus. Kau selalu punya cara, buka jalan Tuhan. Bahkan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan tolong setiap umat-umat-Mu Tuhan. Bawa kami untuk selalu melihat tangan Tuhan terulur memberkati kami. Terima kasih Tuhan, seluruh korban syukur umat-umat-Mu, persembahan-persembahan umat-umat-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau tidak pernah berhutang dan Engkau pasti membalas berlipat kali ganda. Bapak, hamba-Mu juga berdoa untuk umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan Mei. Terima kasih untuk umur yang Tuhan berikan. Itu sebabnya Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah dengan umur yang Tuhan beri, kami semakin mengasihi Tuhan, kami semakin boleh mengandalkan Tuhan, kami boleh semakin berharap kepada Tuhan. Berkati kekasih-kekasih kami yang berulang tahun sepanjang bulan Mei ini Tuhan. Terima kasih. Kesempatan sore hari ini juga Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak dari kekasih kami Bapak Silalahi yang mengalami gangguan kesehatan Tuhan. Engkau adalah tabib, Engkau adalah dokter. Dari tempat ini kami berdoa dalam nama Yesus. Jalan anak-anak ini Tuhan, mereka boleh bertumbuh dengan baik, sehat. Dan lebih daripada itu Tuhan, kami semakin mengandalkan Tuhan dan berharap hanya kepada Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kekasih-kekasih kami tidak sempat hadir, Tuhan juga tolong, biarlah untuk hari-hari mendatang kami boleh sama-sama berbakti, memuji, memuliakan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah terlibat dalam pelayanan. Berkati kami semua. Segala puji hormat bagi nama-Mu Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Kami boleh bersuka cita sore hari ini Tuhan. Dan kami yakin bahwa hadirat-Mu akan kami bawa ke rumah kami masing-masing. Bahkan sepanjang minggu ini hadirat-Mu ada bersama dengan kami. Kami bersyukur. Kami akhiri persekutuan kami. Mari Bapak Ibu kita akan terima berkat Tuhan. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan